Perkenalkan, saya Ken Bagus dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian fonologi. Fonologi berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Terdapat juga dua aliran yang berbeda yang mengklasifikasikan fonologi ini. Aliran Praha atau Eropa dan aliran Amerika. Jika aliran Eropa ini menyelidiki bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti, maka aliran Amerika ini menyelidiki bunyi bahasa dengan maupun tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Menurut Abdul Qadir, pengertian fonologi ini lebih ditekankan pada suatu bagian dari kajian linguistik yang membahas, mempelajari, dan menganalisis bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap. Menurut jurnal yang kelompok kami cari, pengertian fonologi merupakan suatu bahasa yang berasal dari bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Sekian pembahasan yang akan saya sampaikan kali ini. Maka pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Zatayumni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 21014210114. Di video kali ini, saya akan membahas tentang fonetik. Menurut para ahli, fonetik adalah berikut ini. Yang pertama, menurut Setianingsih memaparkan bahwa fonetik adalah ilmu bunyi atau fon. Yang kedua, menurut Samsuri, fonetik adalah studi tentang bunyi ujaran dan pengucapannya, mengkaji bunyi-bunyi secara hakiki. Yang ketiga, menurut Lapoliwa, fonetik adalah kajian proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa melalui pembentukan bunyi oleh pembaca sampai dengan pendengar menyadari bunyi-bunyi yang diterima. Yang keempat, menurut Marsono, Verhaar, dan Ramlan, fonetik adalah menyelidiki bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti, kajian asal mula. Yang kelima, menurut Hair, fonetik bisa dijelaskan sebagai cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya, apakah bunyi-bunyi bahasa itu dapat membedakan makna kata atau tidak. Sebagai contoh, perhatikan contoh di bawah ini. Bunyi I pada kata tani dan kata batik adalah tidak sama. Bunyi U pada kata susu dan dapur juga tidak sama. Inilah yang menjadi kajian fonetik. Perkenalkan, nama saya Anggita Sunyaruri dari kelompok 5 Rombel 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fonetik. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu saat bunyi itu dihasilkan disebut fonetik organis, lalu bunyi itu merambat melalui udara disebut fonetik akustik, yang kemudian ditangkap oleh sistem pendengaran manusia disebut fonetik auditoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, namaku Della Marisen Diani. Hari ini aku akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari materi yang udah dibawain sama teman-teman aku sebelumnya. Langsung aja, jadi pertama adalah pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang berasal dari alat ucap manusia. Nah, fonologi itu mencakup 2 kajian ilmu, yaitu fonetik dan fonemik. Dan fonetik itu adalah studi bunyi bahasa dan pengucapannya dari segi pengucapan, pendengaran, dan sifatnya, tapi tidak memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti atau makna. Nah, fonetik itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tuh saat bunyi itu dihasilkan oleh organ tubuh atau disebut fonetik organis. Kemudian bunyi itu merambat melalui udara yang disebut fonetik akustis. Dan terakhir, kemudian ditangkap oleh sistem pendengaran manusia atau disebut fonetik auditoris. Yang terakhir, jadi setiap fonetik itu memiliki perbedaan dalam klasifikasi bunyi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zatayumni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 21014210114.
Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian artikulasi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikulasi adalah lafal atau pengucapan kata, perubahan rongga dan ruang yang terjadi dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, menurut Mustain, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara, membaca atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan, menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. Yang ketiga, menurut Tarmansyah, menyatakan artikulasi sebagai perangkat alat ucap atau alat bicara yang mekanisme kerjanya memproduksi suara atau bunyi bahasa yang mempunyai sifat-sifat sehingga bunyi yang dihasilkan antara satu dengan lainnya berbeda. Yang keempat, menurut Endang Rusiani, dalam modul buku artikulasi mengatakan artikulasi yaitu gerakan otot-otot bicara yang digunakan untuk berbicara. Yang kelima, menurut BP Diskus Semarang, artikulasi adalah suatu proses ketika udara yang berasal dari dalam paru-paru kemudian menggetarkan pita suara oleh organ-organ bicara seperti bibir, lidah, gigi, palatum, dan sebagainya, dibentuk sebagai vokal monoftong, vokal tunggal yaitu A, I, U, E, O, serta vokal diftong, vokal lengkap yaitu A, I, A, U, dan O, I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Dela Marisan Driani. Tapi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengertian artikulasi dan alat-alat ucapnya. Langsung aja, jadi pengertian artikulasi adalah proses keluarnya bunyi atau suara oleh alat-alat ucap manusia yang prosesnya itu dimulai saat udara dalam paru-paru menggetarkan pita suara yang kemudian menggerakkan otot-otot bicara sehingga terjadi perubahan ruang atau rongga saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Nah, sedangkan alat-alat ucapnya itu mengenai penghasilan bunyi-bunyi saja seperti bibir, gigi, dan lidah dapat juga dikatakan sebagai alat-alat untuk makan. Sedangkan laring dan paru-paru adalah alat untuk bernafas. Hal-hal tersebut berbeda dengan alat-alat ucap yang memiliki istilahnya sendiri. Nah, contohnya adalah seperti misalnya gigi. Ya, gigi itu istilahnya adalah dental, kemudian bibir memiliki istilah labial. Saya akan menjelaskan tentang artikulator. Apa itu artikulator? Artikulator adalah alat ucap, yaitu semua organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Alat-alat ucap manusia diantaranya adalah bibir, lidah, gigi, faring, laring, dan masih banyak lainnya. Artikulator dibagi menjadi dua, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang dapat bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa. Di antaranya adalah lidah dan juga bibir. Sedangkan artikulator pasif adalah alat-alat ucap yang tidak dapat bergerak tetapi bisa disentuh dan didekati oleh artikulator aktif. Contohnya adalah gigi atas dan langit-langit lunak atau langit-langit. Kenalkan, saya Ken Bagus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dari kegiatan ini. Artikulasi adalah proses alat-alat ucap manusia yang menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Bunyi ini berasal dari paru-paru, lalu naik ke saluran suara yang menggetarkan pita suara dan menggerakkan otot-otot bicara. Alat-alat ucap manusia diantaranya adalah bibir atau labial, gigi atau dental, pangkal tenggorokan atau laringal, gusi atau alveoral, dan masih banyak lagi. Pembahasan artikulasi ini dikaitkan dengan adanya artikulator atau alat ucap. Artikulator ini dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang dapat bergerak seperti lidah dan bibir. Sedangkan artikulator pasif merupakan alat ucap yang tidak bisa bergerak, yang hanya didekati atau disentuh seperti gigi bawah dan langit-langit mulut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.